Salam, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dari itu kita masih diberikan di pada pagi ini bernapas. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena tanpa kita bersama Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun kadang-kadang kita tidak peduli akan Tuhan, bisa kita melakukan segala sesuatu itu karena belum sampai waktunya. Tuhan itu sabar, Dia menunggu kesabaran supaya kita bertobat, datang kepadanya dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena Yesus datang ke dunia ini ingin Dia semua kita selamat, satu pun tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Bagaimana kita mendapatkan hidup yang kekal itu? Yesus sudah memberi cara. Yesus sudah memberi contoh. Dia segala cara Dia buat perumpamaan, bahkan segala cara Dia melakukannya supaya kita melakukannya seperti yang dilakukan. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan di Yohanes 14 ayat 20 mengatakan kepada kita, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan kamu di dalam kamu, aku di dalam kamu. Jadi sini Bapak Ibu Saudaraku, kita dikatakannya kita itu menyatu dengan Bapa. Dengan Bapa di sorga, Yesus menyatu dengan Bapa di sorga, Yesus menyatu dalam kita, kita menyatu dalam Tuhan. Artinya ini Bapak Saudaraku, jelas kita itu menyerupai dengan seperti Yesus. Jadi bagaimana Yesus tidak marah-marah lagi, tidak lagi bersungut-sungut lagi, tidak lagi iri, tidak lagi dengki, tidak lagi serakah, tidak lagi congkak, tidak mentingin sendiri, tidak egois, bahkan dia murah hati. Jadi kita lihat bahkan dia lemah lembut. Jadi itulah Tuhan Yesus. Jadi kalau Yesus ada dalam hati kita, berarti kita sudah nyatu bersama Yesus. Jadi jelas ini kata-kata pada kita tadi, Yohanes 14 ayat 20 ini, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi menyatu. Jadi hati kita itu menyatu. Karakter kita itu menyatu. Jadi nggak bisa kita bersatu dengan Tuhan jika karakter kita masih karakter duniawi. Itu nggak akan bisa. Itu tolak belakang. Karena apa? Karena kerajaan surga bukanlah kerajaan dunia. Nah, jadi kita yang diajarkan Tuhan Yesus ini, itulah ciri-ciri kerajaan surga. Walaupun kita masih hidup dalam dunia ini, kita itu melakukan seperti kerajaan surga. Jadi kita itu tidak lagi emosi, tidak gampang tersinggung, tidak lagi gampang kita itu iri hati, dengki, sirik, egois dan sebagainya. Tapi kita itu lemah lembut, penuh kasih sayang. Walaupun mungkin kita diejek orang, kita senyum, kita sambut dengan baik. Walaupun mungkin kita dihina orang, kita tidak nampak, kita tetap setia, tetap kita ceria, tetap kita semangat. Walaupun mungkin kita itu dibenci orang, kita mengasihi dia, kita mendoakan dia. Jadi betulnya ya secara daging ya sangat sukar. Itulah ciri-cirinya kalau kita memang di dalam Tuhan, kita mampu, karena kekuatan kita itu bukanlah dari diri kita sendiri, tapi kekuatan kita itu adalah karena roh Tuhan bekerja. Jadi roh Tuhan itu yang bekerja, dia akan melemah lembutkan hati kita. Dia katakan, kamu tidak lagi sama seperti mereka, anakku. Kamu sudah tampil beda karena kamu sudah anak-anak kerajaan surga. Jadi karena roh Tuhanlah kita mampu untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita tidak mampu. Kalau dengan kegigihan kita tidak akan mampu. Kalau dengan akal kita tidak akan mampu. Makanya banyak saat ini kita melihat, walaupun dia mungkin seorang pelayanan, tapi karakternya tidak berubah. Jadi ini semuanya ya nggak bisa dibuat-buat. Pelayanan bisa banyak oke, tapi harus ada buahnya. Dari buahnya lah kita melihat siapa sebenarnya dia.
Jadi kalau kita mengatakan dia durian, pasti ada baunya, ada wangi durian. Nah, jadi kalau kita katakan durian dia tapi nggak ada wanginya, nggak ada bau duriannya, itu masih dipertanyakan. Nah, jadi dia buah durian itu dia wangi, bahkan dia manis. Itu tanda-tanda durian. Nah, jadi Bapak Saudaraku, walaupun mungkin tubuhnya jelek, walaupun tubuhnya berduri, walaupun tubuhnya itu tidak menyenangkan, tapi isinya itu menyenangkan. Isinya itu menyenangkan, bahkan dia dari jauh dia tersenyum. Nah, seperti durian dari jauh udah kecium baunya, tercium wanginya. Nah, bahkan ketika kita memakannya dia manis. Nah, jadi Bapak Saudaraku, itulah ciri-ciri anak Tuhan. Jadi nggak gampang menjadi anak, kita mengatakan anak Tuhan, tapi tidak ada buahnya. Nah, jadi banyak saat ini orang Kristen yang mengatakan saya rajin gereja, saya banyak pelayanan, saya begini dan sebagainya, tapi tidak ada buahnya. Nah, jadi makanya kalau tidak ada buahnya itu masih jadi pertanyaan. Jadi di sini kita melihat tadi, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi Bapak Saudaraku, bukan dengan kekuatan kita Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Semuanya itu akan berubah. Makanya kita itu harus dari buahnya, kelihatan dari buahnya, seperti kita melihat di sini katakannya di Matius 7 ini, 7 ayat 19 ini katakannya, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, jadi itu tidak bisa dibuat-buat. Nah, tidak bisa dibuat-buat. Mulut kita itu baik, sambut apa itu nggak bisa dibuat-buat. Senyum kita itu kita buat senyum, itu nggak bisa dibuat. Kalau nggak ada dalam itu, senyum kita itu senyum terpaksa namanya. Nah, jadi Bapak Saudaraku, ini harus kita mengerti bagaimana tuntunan Tuhan. Nah, jadi kita mengatakan kita itu anak Tuhan, pasti ada buahnya. Ada buahnya, kita itu tahu bahwa dia itu ramah, lemah lembut, penuh kasih sayang. Nah, jadi tidak sangar. Kita mengatakan kita itu anak Tuhan, tapi sangar, orang takut melihat kita, itu bukan anak Tuhan namanya. Nah, jadi sadarlah kita Bapak Saudaraku, kalau kita memang kita mengatakan anak Tuhan, kita sama seperti Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah menyatu. Yesus sudah menyatu dengan Bapanya di sorga, kita sudah menyatu dengan Yesus, Yesus sudah menyatu dengan kita. Jadi kita sudah berubah, kita tampil beda. Jadi jelas di sini tadi jadi ayat 20 tadi, Matius 7 ayat 20 mengatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi cukup jelas Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudaraku, di mana di renungan pada pagi hari ini, walaupun mungkin singkat, tapi penting buahnya. Bukan namanya, bukan siapa kita ini, bukan kepintaran kita, bukan kehebatan kita, tapi nampak buahnya menyenangkan banyak orang. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa renungan besok kembali. Amin.